Siapa di sini yang ingin mencapai omset 10 triliun setahun di perusahaannya, dan tidak hanya itu, perusahaannya bisa memimpin pasar, lead the market, lead the industry. Kalau mau, subscribe dulu dong. Beberapa minggu lalu saya mengunjungi perusahaan Garuda Food Good yang ada di Surabaya, pabrik listed. Saya kaget karena perusahaan ini ternyata dulunya adalah tapioka dan berhasil berevolusi sampai sekarang. Yang mengejutkan lagi setelah saya renungkan adalah ini ternyata adalah manifestasi dari perusahaan impian saya ketika menerapkan semua dari circularity principle. Yang pertama adalah perusahaan ini berhasil mengimplementasikan the clarity of purpose. Mereka somehow menemukannya dan itu relevan ketika mereka berubah dari leader ke leader dan tiap generasi menghadapi tantangan yang berbeda. Lalu kedua adalah perusahaan ini berhasil mencapai tingkat tertinggi dalam people mastery. Jadi mereka benar-benar bisa mengintegrasikan core value ke dalam perilaku dengan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan. Mereka mengidentifikasi ini dengan the mindful people. Lalu yang ketiga adalah mereka menemukan profit engine mereka. Apa yang membuat perusahaan mereka ini bisa play to win. Lalu yang terakhir adalah karena ini semua berjalan, mereka berhasil memberikan dampak secara planet ya. Jadi mereka meng-highlight bagaimana 14 dari 17 Sustainable Development Goal dapat dicapai dari kapasitas yang mereka sudah buat. Di sini saya akan membahas satu persatu apa itu 5 pertanyaan strategi yang kalau digabungkan ini adalah bentuk dari strategi narasi. Lalu kedua, saya akan meng-highlight bagaimana Garuda ini sebenarnya dengan kemampuan mereka dan perjalanan mereka secara unik, secara tidak langsung tanpa mereka sadari, menerapkan circularity principle yang sedang saya mulai implementasikan di berbagai perusahaan klien saya, dari perusahaan saya sendiri juga, untuk scaling not only the company, tapi yang terpenting adalah scaling the people and the leadership, karena ini adalah faktor utama yang akan menentukan semuanya. Jadi inilah pertama yang akan saya bahas. Inilah 5 pertanyaan yang harus dijawab semua perusahaan untuk menentukan naratif strategi mereka. Pertama adalah, apa sih yang menjadi aspirasi perusahaan? Dalam case Garuda Food, 5 tahun lalu mereka ingin menjadi leading food and beverage company. Dan sampai 2023 ini, mereka ingin mendelight their customer dengan inovasi pada F&B produk mereka. Berikutnya, mereka belum tahu. Lalu, pertanyaan kedua adalah, di mana mereka akan bertempur? Di sini, mereka sudah menentukan mereka ingin bertempur di GT, MT, dan online dan offline. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu, GT itu adalah general trade, MT itu adalah modern trade. Jadi, ketika mereka sudah jelas dalam segmen food and beverage, mereka menentukan lagi mereka ingin perang di mana. Mereka juga menentukan arahan mereka ingin bertempur di ASEAN market, jadi go beyond Indonesia. Yang ketiga, mereka bertanya, apa yang akan menjadi penentu kemenangan perusahaan ini? Mereka decide bahwa mereka tidak hanya mau menjadi cost leadership, mereka ingin leading with differentiation. Oleh karena itu, mereka nggak segan-segan menginvestasikan mesin canggih yang serba otomatis, tidak ada manusia sama sekali, menghasilkan kapasitas tinggi sehingga bisa menghasilkan produk-produk inovatif dengan harga yang rendah. Ini namanya the power of economies of scale. Tentunya ini mereka adalah perusahaan yang sudah scale up, jadi mereka mampu menginvest dan melakukan hal tersebut. Lalu pertanyaan keempat adalah, kapabilitas apa sih yang harus kita miliki sehingga kita dapat melayani segmen yang kita inginkan dan melaksanakan strategi yang kita sudah tentukan. Jadi di sini Garuda Food menentukan bahwa we want to be a mindful people company yang bisa mengintegrasikan people, proses, dan teknologi dengan teknologi yang dibangun secara infrastruktur, software, dan hardware, sehingga mereka bisa mendeliver 3 best things, yaitu best in value, best in brand, and best in network. Artinya apa? Mereka memiliki produk yang inovatif tapi harganya juga terjangkau. Kedua,
mereka memiliki jaringan distribusi yang luas. Tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh ASEAN dengan memilih partner yang tepat dan mengembangkan hubungan kualitas yang tinggi sehingga ada loyalitas dan advokasi yang ada di situ. Dan yang ketiga adalah mereka memperkuat secara infrastruktur, logistik, supply chain, dan sales proses di negara manapun sehingga mereka memiliki suatu visibility dan availability yang kuat. Ada di mana-mana. Tiap berapa meter selalu lihatnya Garuda Food, lihat Garuda Food dan atau beberapa dari produk mereka. Walaupun tidak semua, tapi ada di mana-mana. Jadi itulah kapabilitas yang mereka bangun. Lalu pertanyaan berikutnya adalah kalau kita sudah menentukan kapabilitas, sistem apa sih yang harus kita miliki sehingga bisa menunjukkan atau perlihatkan kapabilitas ini. Jadi Garuda Food menentukan itu adalah kapabilitas untuk menjual, the sales process. Lalu juga the people process, bagaimana seorang SDM yang di situ bisa berkembang menjadi leader yang baik. Lalu yang ketiga adalah the logistic driver. Logistik ini berkaitan dengan supply chain design, kemampuan untuk mendeliver, mendistribusikan di area yang begitu luas, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh ASEAN yang menjadi aspirasi mereka. Jadi ini adalah 5 pertanyaan yang mereka jawab sebagai perusahaan yang sudah leading the industry, sebagai satu strategic naratif yang jika disosialisasikan dengan tepat di beda-beda level, tiap orang yang bekerja di sana memiliki satu kesadaran. Apa yang mereka kerjakan itu bisalah berdampak. So, how do we implement this in your company? Mungkin Anda bukan perusahaan 10 triliun, bukan perusahaan 1 triliun juga, ya mungkin masih startup gitu ya, baru mulai. Atau mungkin Anda berada di tengah-tengah, Anda sudah menemukan produk market fit, Anda sedang bertumbuh, atau Anda mungkin sudah scale up. Apapun itu, Anda tetap bisa menerapkan apa yang diterapkan oleh Garuda Food. Berikut adalah langkah-langkahnya. Selain 5 pertanyaan tadi, ada 4 hal yang Anda perlu kuasai. Pertama adalah the clarity of purpose. Tanpa clarity of purpose, Anda akan menghadapi satu kesulitan bagaimana Anda akan memimpin dan membawa perusahaan Anda. Kedua adalah people mastery. Ini juga satu struggle yang saya hadapin ketika saya scaling my company 10 tahun yang lalu. Saya tuh nggak ngerti orang. Jadi, if you don't understand people, Anda tidak akan bisa mengembangkan SDM itu menjadi satu kapabilitas perusahaan. Di sini juga satu tujuan bagaimana mengintegrasikan people, proses, dan teknologi berbasis core value itu hasilnya perilakunya seperti apa, manifestasinya seperti apa. Makanya perlu ada alat yang perlu diimplementasikan yang berbasis strength, misalnya Gallup atau Kolbe, sehingga Anda dapat mengembangkan orang itu lebih mudah sesuai dengan talentanya masing-masing. Yang ketiga adalah the profit engine. Kalau Anda tidak bisa membangun profit engine atau profit system, maka perusahaan Anda akan sangat susah atau menjadi sangat mahal untuk scaling up-nya. Semakin cepat Anda bisa menentukan what is your profit system, semakin baik dan semakin besar juga potensi pertumbuhan perusahaan Anda. And finally, it is you need to decide planetary impact apa saja yang saya akan memberikan dampak jika saya menguasai 3 hal tersebut. Ketika saya memiliki the clarity of purpose, the mastery of people, and have a working profit engine, planetary impact apa saja yang dapat saya lakukan atau saya lihat. Di sini bisa dikira-kira diarahkan mungkin pada berjalannya waktu setelah tervalidasi people mastery dan profit engine-nya baru bisa kelihatan seperti Garuda Food tuh. 14 dari 17 SDG mereka benar-benar ada tolak ukurnya. Jadi cara tergampang untuk melihat atau mengukur planetary impact adalah lihatlah ke 17 SDG, Sustainable Development Goal, dan lihat mana yang paling resonate. Jadi inilah pertanyaan-pertanyaan yang Anda bisa renungkan untuk mengintegrasikan, dan ini juga pelajaran yang saya petik ketika saya mengunjungi Garuda Food. Mungkin Anda udah mulai panas nih
ketika mendengar cerita-cerita ini dan apa yang dilakukan oleh Garuda Food. So, here's the thing that you can do to start making change in your business. Pertama, ambillah the free business assessment sehingga Anda bisa melihat di mana bisnis Anda sekarang dan apa yang Anda bisa lakukan untuk merubah bisnis Anda, scale it up, grow it to the next level. Kedua, Anda bisa mempertimbangkan untuk mengenal diri sendiri dan tim Anda. Ini ada tautan untuk circularity me. Ini Anda akan melihat bagaimana potensi Anda, bagaimana Anda bisa memimpin dengan kekuatan Anda, dan kalau sudah mengenal diri sendiri, Anda tahu siapa yang Anda butuhkan sehingga tim Anda bisa lebih kuat. This is part of the people mastery. Lalu yang ketiga, jika Anda bingung masihan, please feel free to explore all my channel sehingga Anda bisa lihat di 4 area tadi untuk Anda menemukan clarity of purpose, mastery of people, and finding your winning business engine sehingga Anda bisa membuat planetary impact yang luar biasa. So I wish you, my friend, a year of prosperity, full of inspiration, and always nurture kindness in whatever you do, every day, in every way. See you when I see you in the next video.